Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Mudah-mudahan semua anak ibu dan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak ibu, pagi ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPS, masih sambungan dari materi minggu kemarin. Mudah-mudahan materi yang kemarin sudah dicatat dalam buku catatannya, dan ini kita lanjutkan materi berikutnya. Kita masih di tema 1, khususnya subtema 2 dan subtema 3. Jadi pertemuan kali ini Ibu gabungkan subtema 2 dan subtema 3. Adapun materi kita yaitu kehidupan ekonomi dan kondisi politik negara ASEAN. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun tujuan kita mempelajari ini, yang pertama agar anak ibu mengetahui bagaimana kondisi ekonomi negara-negara ASEAN. Tujuan kedua, agar siswa mengetahui kondisi politik negara ASEAN. Dan yang terakhir sebagai tambahannya, agar anak ibu mengetahui flora dan fauna endemik di negara ASEAN. Nah, yang pertama, kehidupan ekonomi negara ASEAN. Nah, ASEAN kemarin ada berapa anggotanya, Nak? Ada 10. Ini lambangnya ya. Nah, kehidupan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Mereka menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar, dengan lingkungan. Oleh karena itu, kehidupan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Begitupun dengan kegiatan ekonomi masyarakat di negara-negara Asia Tenggara, tergantung kondisi geografis wilayahnya. Jadi, 10 negara anggota ASEAN ini, kehidupan ekonomi negaranya juga berbeda-beda, Nak, tergantung dari kondisi geografisnya. Nah, agar memudahkan anak ibu, silahkan buka buku paket dan juga LKS. Nah, ini sudah ibu rangkum menjadi sebuah tabel kegiatan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama, negara Indonesia. Ibu beri tulisan warna merah. Artinya, masyarakat atau penduduk atau warga Indonesia mayoritas mata pencahariannya sebagai petani. Kalau mayoritas berarti lebih banyak gitu ya, Nak ya. Nah, selain itu juga ada pekebun, nelayan, pekerja kantor atau buruh. Sumber daya alam yang ada di negara Indonesia bisa dibagi, ada yang dataran rendah, ini hasilnya. Dataran tinggi juga ada, pesisir pantai, hutan, bahkan barang tambang. Ini dari negara kita. Negara yang kedua yaitu Brunei Darussalam. Mata pencahariannya yang paling dominan itu adalah pertambangan, dan hasil utamanya berupa minyak dan gas bumi yang merupakan menyumbang 40% pendapatan negaranya. Jadi Brunei Darussalam ini hasil pertambangannya yang dominan berupa minyak dan gas bumi. Nah, negara yang ketiga yaitu Filipina. Mata pencarian yang paling dominan di negara Filipina yaitu juga petani atau bertani. Nah, tetapi ada Filipina dikenal juga sebagai negara pengekspor kopra dan serat abaka. Jadi mereka pengekspor terbesar di dunia yaitu negara Filipina. Kemudian negara keempat Kamboja, mayoritas juga petani pekerjaannya, dan padi dan karet adalah salah satu hasil atau negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Jadi Kamboja ini di Asia Tenggara. Laos juga seperti itu, dominan sebagai petani juga, sama seperti Indonesia.
Nah, negara keenam yaitu Malaysia, sama juga mayoritas mereka petani. Ini mata pencarian yang lainnya. Dan dari Malaysia ini salah satu penghasil karet terbesar di dunia. Jadi ini hasil terbesarnya. Dan timah dari negara Malaysia termasuk pengekspor timah terbesar di dunia. Negara ketujuh, Myanmar, mata pencaharian yang dominan juga sebagai petani, dan hasil yang terbanyak juga sama, yaitu masih padi, sama seperti Indonesia. Jadi hasil utama mereka juga tetap padi ya nak ya. Singapura. Nah, Singapura adalah salah satu negara yang perekonomiannya sangat maju dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Karena kegiatan ekonomi Singapura ini bergerak di bidang jasa dan buruh atau perindustrian. Jadi negara ini kecil tetapi kemajuannya sangat cepat, berbeda dengan negara ASEAN lainnya. Nah, Singapura ini berbeda dengan yang lainnya nak ya. Jadi tidak ada pekerjaannya menghasilkan pekerjaannya petani. Kenapa? Karena negara Singapura ini terbatas wilayahnya. Jadi mereka dominan bekerja di bidang jasa dan buruh. Negara ke-9 bernama Thailand. Nah, sama juga seperti Indonesia. Mayoritas juga sebagai petani. Dan Thailand ini juga merupakan salah satu negara yang dijuluki sebagai lumbung padi dunia. Jadi Thailand ini disebut sebagai lumbung padi dunia karena yang dihasilkan itu berupa padi, mayoritasnya padi. Dan kemudian sungai yang terkenal itu Sungai Chao Phraya. Jadi sungai ini ada di Thailand. Yang ke-10 negaranya Vietnam, sama juga mayoritas sebagai petani, dan Vietnam ini salah satu pengekspor terbesar ketiga. Jadi dia ini yang ketiga. Kalau yang kedua tadi Myanmar, ini yang ketiga. Dan ini tabel ini lebih lengkapnya sebenarnya ada di buku paket anak ibu. Cuman ibu ringkas, ibu tandai seperti ini. Berarti ini adalah hal-hal pentingnya. Nah, jadi inilah dia tabel kegiatan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Nah, yang kedua yaitu kondisi politik negara ASEAN. 10 negara ASEAN ini sudah ibu rangkum menjadi sebuah tabel yang ibu rangkum dari LKS dan buku paket, memudahkan anak ibu untuk memahami materi ini biar nanti mudah memindahkannya ke buku catatan. Yang pertama Indonesia, bentuk negaranya republik, kepala negara dan pemerintahannya sama, yaitu presiden. Ibu kotanya Jakarta, bahasa nasional kita Indonesia, mata uangnya rupiah atau IDR, lagu nasional atau lagu kebangsaannya yaitu Indonesia Raya, dan hari kemerdekaannya. Nah, di sini sudah ibu buat semuanya, bisa diperhatikan. Ini hari kemerdekaannya. Ini semuanya. Ini lagu kebangsaannya. Jadi tidak ibu jelaskan satu-satu lagi. Anak ibu bisa lihat sendiri di sini. Ini bahasa nasionalnya. Ibu kotanya di sini. Nah, kepala pemerintahannya. Nah, bisa dilihat seperti Singapura, presiden dan kepala pemerintahannya berbeda. Malaysia, kepala negara dan kepala pemerintahnya juga berbeda. Brunei Darussalam, kepala negara pemerintahannya sama, yaitu sultan, sama-sama dipegang oleh satu orang. Filipina juga begitu ya. Negara keenam yaitu Vietnam. Bentuk negaranya republik, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri.
ibu kotanya, bahasanya, dan ini. Dan hari merdekanya itu 2 September 1945. Berikutnya Kamboja. Bentuk negaranya kerajaan, kepala negaranya raja, kepala pemerintahnya perdana menteri. Berbeda ya dengan Indonesia. Ibu kotanya Phnom Penh, ini bahasanya, ini dia. Nah, dari semuanya ini ada satu yaitu Thailand. Bisa Ibu lihat nih. Dia berbentuk kerajaan, kepala negaranya raja, kepala pemerintahnya perdana menteri. Tetapi yang unik di sini adalah hari kemerdekaan mereka tidak ada karena tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Nah, seperti di buku paket bisa anak ibu lihat, di situ tertulis bahwa Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja. Pemerintahan Thailand dijalankan oleh perdana menteri yang dipilih oleh raja. Thailand adalah satu-satunya di negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Hal ini sesuai dengan nama Thailand, yaitu Tanah Kebebasan. Oke, jadi dari ke-10 ini hanya negara Thailand yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Dan terakhir yaitu negara Myanmar. Ini juga ada, sama seperti Indonesia, kepala negaranya dan pemerintahannya yaitu presiden. Nanti bisa Ibu catat, pindahkan ke buku catatan ya nak ya. Nah, di sini sudah Ibu ringkas juga tabel flora dan fauna endemik di negara Asia Tenggara. Kondisi geografis yang beragam juga mempengaruhi keragaman flora dan fauna di Asia Tenggara. Flora itu artinya adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah. Jadi kalau flora ini tumbuhan atau tanaman ya nak ya. Sedangkan fauna ini maksud Ibu adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Jadi kalau fauna hewan, flora ini tumbuhan. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki flora dan fauna endemik. Flora dan fauna endemik adalah suatu jenis tumbuhan atau hewan khas suatu wilayah yang jarang ditemukan di wilayah lain. Jadi kalau endemik ini yang khas, hanya ditemukan di wilayah itu. Negara Indonesia, inilah dia tanaman yang hanya ditemukan di atau yang khas atau ditemukan di wilayah Indonesia, dan ini juga hewannya. Brunei Darussalam juga begitu, ada floranya, ada faunanya. Jadi ke-10 negara ini memiliki flora dan fauna endemik. Nah, jadi untuk negara yang kelima ini sudah Ibu rangkum di sini, bisa Ibu lihat ya. Ini dia Vietnam, Malaysia, Myanmar, Thailand, dan Singapura. Jadi ke-10 negara ini sudah Ibu rangkum juga menjadi sebuah tabel biar anak Ibu mudah untuk memahaminya. Nah, Ibu rasa cukup segitu dulu untuk pemaparan materinya ini. Anak Ibu bisa menambah ilmunya dengan membaca buku paket dan juga LKS atau informasi lain dari sumber lain, bisa dari internet boleh. Nah, anak Ibu, untuk memudahkan dan mengetahui tingkat pemahaman anak Ibu berikan tugas mandiri. Tugasnya sudah Ibu buat di sini. Yang pertama, soal latihan ada di buku LKS tema 1, subtema 2 pada halaman 63. Anak Ibu cukup kerjakan soal pilihan berganda, ada 10 soal. Kemudian soal latihan ada di buku LKS tema 1, subtema 3 pada halaman 94. Kerjakan pilihan bergandanya juga nak, uraiannya tidak usah. Sudah? Jadi subtema 2, subtema 3 cukup pilihan bergandanya.
kerjakan di LKS. Kemudian soal yang ketiga atau tugas mandiri ketiga, soal latihan ada di buku paket Bu Pena, tema 1, subtema 2, halaman 48 sampai 49, khusus muatan IPS. Jadi anak ibu kerjakan yang IPS-nya saja. Di situ ada 5 soal, 2 pilihan berganda dan 3 uraian. Kerjakan di mana, Bu? Di buku tulis boleh, di buku paket juga boleh. Dan tugas mandiri keempat, soal latihan ada di buku paket Bu Pena, tema 1, subtema 3, halaman 74, muatan IPS. Kerjakan 5 soal. Jadi subtema 2 jumlah soalnya 10 latihannya. Subtema 3 juga subtema 2 ada 15 jadinya ya. 10 tambah 5. Kemudian subtema 3 juga 15, 10 tambah 5. Jadi ada 30 soal latihan anak ibu. Dikerjakan di buku tulis atau di buku paket. Apabila ada tidak paham, boleh chat pribadi ibu atau di grup. Nah, batas pengiriman tugasnya ini yaitu maksimal jam 12 malam. Ini maksimal ya nak ya. Kalau maksimal itu berarti maksudnya terakhir. Karena ada orang tuanya yang masih bekerja. Nah, mohon konfirmasi ke ibu bagi anak yang orang tuanya bekerja. Ya nak. Nah, di sini ibu lampirkan. Ini dia ada 10 soal. Dari semua materi yang sudah ibu sampaikan tadi, jawabannya ada semuanya. Nih, juga yang subtema 3, ini subtema 2, ini subtema 3. Kemudian ini yang ada di buku paket Bu Pena tadi. Ini sambungannya ya. Sambungannya tadi ini 2 pilihan berganda, 3 uraian. Jadi 5-5-nya dikerjakan. Kemudian nah, ini yang terakhirnya, yang subtema 3 di buku paket. Oke nak ya. Tugas ini dikirim ke ibu, batas pengiriman foto tugas maksimal jam 12 malam. Yang ibu terima adalah foto tugasnya. Di saat pelajaran berlangsung, disitulah kita sesi tanya jawab. Kalau ada yang tidak jelas, ditanyakanlah pada jam pelajaran IPS ini ya nak ya. Di luar jam pelajaran IPS nanti bisa ibu jawab, tapi lama menjawabnya. Karena mungkin ibu mengoreksi atau menyiapkan materi untuk pelajaran besok. Oke nak ya, itu saja materi atau penjelasan ibu hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ibu dalam segala pengucapannya salah. Kepada Allah ibu mohon ampun. Selamat belajar. Ibu tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.